Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila, nomor presensi 13 dari kelas 11 MIPA 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut dengan muamalah. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, Islam melarang beberapa hal seperti tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi, tidak boleh melakukan transaksi jual beli haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Menurut syariat agama, jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah sudah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Kita tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan barang haram, seperti arak, bangkai, babi, berhala, bahkan lemak dari bangkai tersebut. Yang kedua, uang dan barang haruslah bermanfaat, karena membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau boros. Yang ketiga, barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Yang keempat, uang dan barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang kelima, uang atau barang itu adalah milik sendiri. Lalu, syarat yang ketiga adalah ijab qabul. Lanjut, khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Adapun macam-macam khiyar, yaitu yang pertama, khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun bedanya dilakukan harus sesegera mungkin ya. Lalu riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Bahkan, untuk saksi pun, sanksinya juga sangat berat. Untuk menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas atau perak, ditetapkan syarat, yaitu yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga.
Dan yang ketiga, dibayar secara tunai. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, ada bunga. Yang ketiga, riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nas'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Macam-macam muamalah yang kedua adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta ataupun barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah SWT menganjurkan memberinya kelonggaran. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Namun, bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Lalu, macam-macam muamalah yang ketiga adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, ataupun hewan. Syarat dan rukun sewa-menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik atau berakal sehat. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerjanya, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, lalu tunjangan-tunjangan apa yang akan didapatkannya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan pengertian syirkah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun-rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidoni. Kedua, objek akad yang disebut juga maqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sikat. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua, syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal.
tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang ketiga, syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Keahlian ini disebut juga dengan wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Yang keempat, syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Yaitu yang pertama adalah mudharabah, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah sebaliknya. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Lalu ada muzaraah, adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara muhabaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut. Yang pertama, bank konvensional, yaitu bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Dan jenis bank yang kedua yaitu bank Islam atau bisa disebut juga dengan bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ini adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Yang kedua, musyarakoh, yaitu adalah kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wada'ah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Yang keempat adalah qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Sedangkan yang terakhir adalah murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada asuransi syariah. Asuransi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu asurantie yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-taman, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau yang disebut dengan asurator disebut juga dengan mu'amin, dan tertanggung disebut juga dengan mustamin. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz
dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk menghadapi berbagai musibah, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, menanggung sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain. Dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama. Lalu apa sih perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Nah, yang pertama, sistem asuransi konvensional itu menggunakan prinsip transfer resiko. Sedangkan untuk perbedaan yang kedua adalah asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.